Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Tribowo. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenal lebih dalam apa itu IP address, kemudian belajar subnetting, lalu saya akan mencoba memahami apa itu IP public, IP private, router, dan switch. Kemudian saya akan mencoba mempraktikkan router dan switch di dalam aplikasi packet tracer. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah IP address dan subnetting. IP address dibagi menjadi dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Namun yang akan saya bahas adalah IPv4 terlebih dahulu. Jadi IPv6 nanti dulu. IPv4 ini memiliki jumlah total 32 bit dan mempunyai 4 oktat, di mana setiap oktatnya berisi angka dari 0 sampai 255. Contohnya, saya memiliki IP 192.168.137.21. Nah, penulisan IP yang benar itu di paling belakang kita beri slash. Nah, slash ini yaitu prefix. Nah, apa prefix itu? Prefix adalah jumlah IP yang dapat digunakan atau total IP yang dapat digunakan. Gimana sih cara mencari prefix ini? Nah, jadi untuk mencari prefix ada yang dinamakan subnetting, dimana pada subnetting ini kita harus mencari total IP, kemudian subnet mask, kemudian IP network, terus ada juga IP broadcast, dan yang terakhir adalah IP range. Kita mulai dari total IP. Jadi untuk mencari total IP ini ada rumusnya, yaitu 32 dikurangi prefix. Nah, 32 ini dapat dari mana? Jadi 32 dapat dari jumlah bit dari IPv4. Langsung saja kita tulis 32 dikurangi 24. Ini prefixnya 24. Jadi kita tulis 24. Hasilnya adalah 8. Kemudian 2 pangkat 8. Kenapa 2 pangkat 8? Ini sudah rumus pakem atau sudah tidak bisa diganggu-gugat. 2 pangkat 8 hasilnya adalah 256. Jadi total IP yang dapat digunakan adalah 256 dari angka 0 sampai 255. Kemudian kita akan mencoba mencari subnet masknya. Gimana cara mencari subnet mask? Jadi cara mencari subnet mask adalah 256 dikurangi hasil dari 2 pangkat 8 tadi, yaitu sama 256. Nah, 256 ini adalah jumlah total seluruh IP yang hasilnya adalah 0. Kemudian untuk cara penulisannya adalah dengan kita tulis 255.255.255.0. Kemudian kita akan cari IP networknya. Untuk IP network adalah IP yang paling awal, yaitu 0. Kemudian IP broadcast adalah IP yang paling akhir,
yaitu 255. Kita tulis 255. Kemudian IP range. Bagaimana sih cara mencari IP range? Yaitu dengan cara IP network di +1, IP broadcast -1, yaitu range-nya 1 sampai 254. Nah, beginilah cara mengerjakan subnetting. Nah, sudah tahu kan? Kemudian saya akan mencoba menjawab beberapa soal. Jadi untuk soal yang pertama adalah 172.168.5/26. Seperti biasa, kita akan mencari total IP, kemudian subnet mask, lalu ada IP network, lalu IP broadcast, dan yang terakhir IP range. Yang pertama yang akan kita cari adalah total IP. Seperti tadi, cara mencari total IP adalah 32 dikurangi prefix, yaitu 32 dikurangi 26. Hasilnya adalah 6. Maka 2 selanjutnya adalah 2 dipangkat 6. Hasilnya adalah 64. Jadi total IP yang dapat digunakan adalah 64 IP, yaitu 0 sampai 63. Kemudian kita akan mencari subnet masknya, yaitu 256 dikurangi 64, atau total dari 2/6 tadi, yang hasilnya adalah 192. Penulisannya adalah 255. Kemudian IP network. IP network adalah IP paling awal, yaitu 0. Sedangkan IP broadcast adalah IP yang paling akhir, yaitu 63. IP range adalah IP network ditambah 1, IP broadcast dikurangi 1, yaitu 62. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa IP network ini pasti hasilnya adalah genap, sedangkan IP broadcast pasti hasilnya adalah ganjil. Dan IP yang dapat dipakai itu hanyalah IP range, yaitu dari angka 1 sampai 62. Sedangkan IP network dan IP broadcast tidak dapat dipakai. Nah, soal berikutnya adalah 10.10.10.50/27. Seperti biasa, kita akan mencari total IP, kemudian subnet mask, lalu IP network, lalu IP broadcast, dan IP range. Kita akan mencari total IP terlebih dahulu. Seperti tadi, untuk mencari total IP adalah 32 dikurangi prefix, yaitu 27. Hasilnya adalah 5. Jadi 2/5, yang hasilnya adalah 224. 32. Jadi total IP yang dapat digunakan hanya dari angka 0 sampai 31 saja. Kemudian kita akan mencari subnet masknya,
yaitu 256 dikurangi 32. Hasilnya adalah 224. Untuk penulisannya 255 255 255 T224. Kemudian IP network adalah IP paling awal yaitu 0. Kemudian IP broadcast adalah IP yang paling akhir yaitu 31. Di sini kita lihat 50 melebihi batas IP range. Maka kita akan melakukan yang namanya block subnet, di mana itu adalah lanjutan dari subnetting. Di sini kita tulis 0 sampai 32. Kemudian di sini 32 ditambah 32 dikurangi ditambah 32 yang hasilnya adalah 64. Kemudian dikurangi 1. Jadi hasilnya adalah 63. Nah, jadi IP paling akhir atau 50 ini sudah tidak melebihi IP range atau batas. Nah, jadi kita di sini kita tulis IP range-nya adalah yang 32 sampai 63 ini. 32 sampai 62. Nah, beginilah cara melakukan subnetting. Jadi berikutnya adalah kita akan mempelajari konsep dari IP public, IP private, kemudian ada router dan switch. Setelah belajar subnetting tadi, sekarang waktunya kita untuk memahami konsep dari IP public, IP private, router dan switch. Pertama, kita akan memahami konsep dari IP public dan IP private. IP public adalah IP yang bisa diakses kemana saja dan dimana saja. Contohnya adalah IP Facebook 10.10.10.10 dan IP Google 8.8.8.8. Kalian bisa mengakses IP ini di mana saja dan kapan saja yang kalian mau, selagi kalian terhubung dalam internet. Selanjutnya IP private. IP private ini berbeda dengan IP public. IP private hanya bisa diakses di satu tempat atau satu device saja. Contohnya adalah IP 192.168.1.25. IP tersebut hanya bisa diakses di satu device saja, yaitu device yang memiliki IP ini. Nah, sudah tahu kan gimana konsep IP public dan IP private, di mana IP public bisa diakses kemana saja dan di mana aja, berbeda dengan IP private yang tidak bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Yang bisa mengaksesnya hanya satu device saja, yaitu device yang memiliki IP tersebut. Selanjutnya kita akan memahami konsep dari router dan switch. Nah, setelah memahami konsep dari IP public dan IP private tadi, sekarang waktunya kita untuk memahami konsep dari switch dan router. Kita mulai dari switch terlebih dahulu. Switch adalah alat yang berfungsi menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Misalnya kita di sini memiliki PC1, switch, PC2, dan PC3. Dan IP yang dapat digunakan hanya 192.168.1.0/26. Jadi yang bisa digunakan hanya sampai 64 saja. Di sini PC1 memiliki IP 192.168.1.1, PC2 memiliki IP 192.168.1.2, PC3 memiliki IP 192.168.1.3. Nah, mereka dapat terhubung karena adanya switch tadi. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan fungsi switch adalah seperti tadi, yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Selanjutnya adalah router. Nah, router adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda.
Misalnya di sini ada PC1 yang mempunyai IP 192.168.1.1, kemudian ada PC2 yang memiliki IP 192.168.1.2, dan PC3 yang masih terhubung dalam satu blok subnet di sini. Nah, kemudian ada PC4 yang berada di blok subnet yang berbeda, yaitu mempunyai IP 192.168.1.100. Maka dengan adanya router atau kita tambahkan router lalu kita hubungkan ke dalam blok subnet tadi, blok subnet pertama, maka akhirnya blok subnet PC4 dapat terhubung ke dalam blok subnet milik switch. Jadi dapat kita simpulkan bahwa router mempunyai fungsi untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Setelah memahami konsep dari router dan switch, sekarang waktunya kita untuk mempraktikkan router dan switch di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kalian buka aplikasi Cisco Packet Tracer terlebih dahulu, dan yang pertama yang akan saya praktikkan adalah praktik switch terlebih dahulu. Pertama, kalian buka end device, lalu masukkan dua buah PC dan satu switch. Kita ke network device, lalu ke switch. Saya akan pilih yang PT switch saja. Sebelum konfigurasi, saya akan ubah angka ini agar tidak membingungkan. Di sini PC2, di sini PC1. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel auto. Kita klik saja dari PC1 ke switch, dari PC2 ke switch. Lalu kita konfigurasi kedua buah PC ini dengan cara kita klik saja PC-nya, lalu ke menu desktop, lalu ke IP configuration. Saya akan menggunakan IP 192.168.1.11. Subnet masknya saya akan menggunakan /26, yaitu 192.255.255.255.192. Begitu pula di PC2, kita klik, lalu ke desktop, ke IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.1.12 dan subnet masknya 192. Kemudian untuk mengecek apakah PC1 sudah terhubung ke PC2, kita akan lakukan ping dengan cara kita klik PC1 ke menu desktop, lalu keluar dari menu IP configuration dan masuk ke command prompt. Lalu kita ketikkan ping dan IP milik PC2, yaitu 192.168.1.12. Bentar. Jika muncul seperti ini, maka artinya ping berhasil. Dan untuk contoh tidak berhasil adalah misalnya ketika saya ubah IP milik PC2 ini menjadi 13 misalnya. Saya klik, ke PC1, lalu kita ping lagi. Bentar. Jika tidak berhasil, maka akan muncul request timeout seperti ini. Kita ubah lagi. Jika ping sudah berhasil, maka praktek switch pertama sudah selesai. Sekarang waktunya praktek switch yang kedua. Di praktek switch yang kedua ini, kita menggunakan 3 buah PC dan 1 switch. Kita masukkan 3 buah PC dan 1 switch. Sama seperti tadi, saya akan menggunakan PT switch. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel auto agar lebih praktis. Lalu kita konfigurasikan PC ketiga PC ini
Seperti tadi, kita klik saja PC-nya, lalu ke menu desktop dan ke IP configuration. Karena root switch kedua ini adalah blok subnet yang berbeda dengan switch yang pertama, maka di sini kita akan bedakan IP-nya 192.168. Di sini saya akan menggunakan titik 2, lalu 20. Maaf, 21. Namun subnet masknya masih sama, yaitu 192. Kemudian PC 4, kita ke menu desktop, kita masukkan 192.168.2.22. subnet masknya 192. Lalu PC 5, desktop, IP configuration, masukkan IP-nya lagi 192.168.2.23. subnet masknya kita ubah yang paling terakhir 192. Nah, agar tidak perlu repot-repot kita ping, agar ping lebih mudah, kita tidak perlu buka command prompt lalu ping ke IP PC 4, PC 5, PC 3 ini. Kita tinggal menggunakan icon yang berbentuk amplop ini atau pesan, kita klik, kita coba dari PC 3 ke PC 4. Sukses. Kemudian PC 3 ke PC 5. Sukses. PC 5 misalnya ke PC 4. Sukses. Maka artinya praktek switch yang kedua sudah berhasil kita lakukan. Sekarang waktunya praktek router. Kita ke network device, lalu pilih router. Di sini saya akan menggunakan PT router saja. Lalu hubungkan menggunakan kabel auto. Setelah itu kita konfigurasi router. Klik router, lalu masuk ke menu config, lalu ke fast ethernet 00. Agar di tampilan Cisco Packet Tracer kalian ada FA0/0 ini, kalian bisa ke option, preference, lalu kalian beri centang di always show port label in logical workspace. Fungsinya untuk mengetahui kabel mana yang terhubung ke switch PT ini. Kita ke router, fast ethernet 00, lalu kita aktifkan agar mengetahui apakah kabel router sudah aktif apa belum. Di sini masih merah, jadi artinya belum. Kita on kan, masih loading, lalu kita masukkan saja IP-nya, yaitu IP milik blok subnet yang pertama, yaitu 192.168.1.10, dan subnet masknya kita ubah juga menjadi 192. Lalu fast ethernet 1/0 kita on kan juga, dan yang kita masukkan adalah IP milik blok subnet yang kedua, 192.168.2.20 misalnya. Kita subnet mask, lalu kita ubah juga menjadi 192. Maka konfigurasi pun sudah kita lakukan. Nah, fungsi IP address di router ini adalah sebagai gateway di PC-PC ini nantinya. Contohnya kita langsung saja ke PC 1, lalu ke IP configuration dan masukkan gateway-nya. Gateway ini kita isi dengan IP yang sudah tadi saya isi di router di FA0/0, di 192.168.1.10. Sama juga di PC 2, ketikkan 192.168.1.10. Sedangkan di PC 3 sampai 5 ini kita menggunakan IP address di router yang FA1/0, yaitu 192.168.2.20.
192.168.2.20, D juga di PC5. Nah, untuk mengetahui apakah blok subnet pertama dengan blok subnet kedua sudah terhubung, kita tinggal ping saja menggunakan icon yang tadi. Kita klik, misalnya kita dari blok subnet yang sama dulu, yaitu PC1 dan PC2, sukses. Kemudian PC3 dan PC4, sukses. PC3 dan PC5 juga sukses. Sekarang tinggal uji dari blok subnet yang berbeda, misalnya PC1 ke PC3, ternyata violet. Kita coba lagi, biasanya itu adalah bug dari Cisco packet tracernya. Coba lagi, sukses. Kemudian PC2 dengan PC4, violet lagi. Lalu kita ulangi lagi, PC2 ke PC4, sukses. PC2 ke PC5, violet lagi. Kita ulangi lagi, PC2 ke PC5, sukses. Nah, kita pun sudah berhasil melakukan praktik router dan switch di dalam aplikasi packet tracer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau semacamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.